Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah tradisi Ramadan yang kita semua kenal dan cintai, yang ternyata udah berevolusi banget seiring waktu, ngabuburit. Kita semua pasti sering banget kan ngelakuinnya setiap tahun, tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya asal-usul istilah yang unik ini? Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan lacak perjalanannya. Mulai dari asal-usul katanya, terus kita lihat gimana ngabuburit beradaptasi di era modern, bertransformasi di dunia digital, sampai akhirnya kita cari tahu. Apa sih esensi yang bikin tradisi ini tetap bertahan? Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita masuk bagian pertama, kata dan dunianya. Biar kita benar-benar paham soal ngabuburit, kita harus mundur sedikit, kembali ke akarnya di tanah Sunda. Kaget kan? Jadi ternyata istilah ini tuh awalnya sama sekali nggak ada hubungannya sama puasa loh. Murni cuma tentang kegiatan santai, ngabisin waktu sambil nungguin sore datang. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana coba sebuah istilah lokal dari Jawa Barat bisa menyebar ke seluruh Indonesia yang segede ini. Dan hebatnya lagi, ini sebagian besar nyebarnya cuma dari mulut ke mulut. Walaupun ngabuburit jadi yang paling ngetop se-Indonesia, jangan salah, daerah lain juga punya sebutan unik mereka sendiri. Kayak di Minang ada Malengah Puaso, yang artinya, ya biar nggak kerasa laparnya. Terus di Banjar ada Basambang, artinya jalan-jalan pas senja. Satu tradisi tapi namanya macam-macam. Coba deh bayangin suasananya zaman dulu, apalagi di desa-desa. Ngabuburit itu ya artinya ngumpul bareng, entah itu tadarusan bareng di surau, main meriam bambu yang seru itu, atau ya sekedar ngobrol-ngobrol sama tetangga, pokoknya kebersamaannya kerasa banget. Sekarang kita lompat ke masa kini. Masuk bagian kedua, ragam gaya modern. Gimana ya tradisi yang tadinya sederhana ini bisa jadi macam-macam dan seramai yang kita lihat sekarang? Kalau di kota-kota besar, ngabuburit itu seringkali jadi momen buat nyari vibe. Ada yang ke taman kota sambil liatin gedung-gedung tinggi, ada juga yang lebih suka jalan-jalan santai di kawasan kota tua buat ngerasain suasana tempo dulu. Dan tentunya ngabuburit modern itu nggak akan lengkap tanpa berburu takjil. Ini nih ritual wajibnya. Mulai dari yang gurih kayak gorengan sama risol mayo, yang manis kayak kolak pisang atau es pisang ijo, sampai yang seger-seger kayak sop buah. Wah, ini sih favorit sepanjang masa semua. Kegiatannya juga makin beragam banget sekarang. Bukan cuma nungguin beduk, tapi benar-benar ngisi waktu. Ada yang milih sepedaan santai, ada yang maraton film di rumah, bahkan ada loh yang ikut tur jalan kaki keliling kota. Opsinya bejibun. Tapi, pergeseran paling besar beberapa tahun ini tuh bukan soal apa yang orang lakukan, tapi di mana mereka ngelakuinnya. Oke, kita masuk ke babak 3, dari jalanan ke layar gawai. Jadi, bisa dibilang alun-alun tempat kita ngumpul itu udah pindah. Bukan lagi lapangan di tengah kota, tapi ya timeline media sosial kita. Ruang fisik sekarang udah bertransformasi jadi ruang digital buat kita berbagi momen jelang buka. Nah, lihat deh data ini. Kelihatan banget kan ada lonjakan aktivitas online sebelum maghrib. Dan campurannya tuh macem-macem banget. Ada yang nonton live stream, ada yang cari-cari info kajian, sambil ngikutin food vlogger, sekalian juga belanja online. Semua terjadi dalam satu waktu. Perbandingan ini nunjukin pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya interaksi langsung, spontan, dan tatap muka di tengah komunitas, sekarang jadi pengalaman digital yang lebih terkurasi dan ya bisa dibilang lebih diatur buat ditampilkan. Jadi, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, teknologi ini ngebantu kita dapat akses lebih luas ke siraman rohani dan tetap terhubung. Tapi di sisi lain, ini juga bikin batas antara tradisi yang sakral sama iklan jualan jadi tipis banget. Belum lagi resiko kecapean digital. Oke, jadi setelah semua perubahan ini, dari yang tadinya main meriam bambu sampai sekarang bikin tren di TikTok, apa sih yang sebetulnya jadi inti dan nggak pernah berubah dari ngabuburit? Pada akhirnya, ya walaupun cara kita ngabuburit itu berubah drastis dari yang main di halaman rumah sampai sekarang scrolling di layar HP, tujuan utamanya itu tetap sama persis, yaitu mengelola rasa penantian dan berbagi momen berharga menjelang waktu berbuka puasa. Intinya, ini bukan cuma soal gimana caranya membunuh waktu sampai maghrib, tapi lebih ke gimana kita memaknai waktu tunggu itu sendiri. Apakah buat refleksi diri, memperkuat hubungan dengan orang lain, atau bahkan keduanya? Disitulah nilai sebenarnya. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan bersama. Seiring tradisi ini terus berevolusi, kira-kira gimana ya nanti perpaduan unik antara budaya, iman, dan teknologi ini bakal ngebentuk cara kita ngabuburit di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.